sudah menantikan acara yang ditunggu-tunggu setiap bulannya. Apa itu? Tok 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 Live. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ko Suradil, ya, yang mungkin lebih dikenal dengan sapaan Ko Acuan. Ko Acuan. Iya. Ya, nama panggungnya Ko Acuan ya. Ya, ditemani dengan istri tercinta ada Cipeni. Iya, terima kasih untuk kehadirannya di Tok Tok Live bulan ini. Kita mau ngomongin apa nih, Bro Peter nih? Saya kan juga baru pertama kali ketemu kan dengan Ko Acuan. Jadi kesibukannya Ko Acuan sama Jiva ini apa misalnya di kehidupan sehari-hari, mungkin lagi sibuk apa gitu. Kalau saya, ya sibuknya tentu bekerja ya. Oke. Pekerjaan itu lebih menyita banyak waktu karena kita bekerja di bidang proses produksi. Oh, proses produksi. Iya. Wah, jadi Proses produksi percetakan. Oh, percetakan. Ya. Baik. Jadi setiap lini proses produksi itu harus kita awasi, ya. Oh, sibuk kali lah tuh. Ya, dan jikalau ada waktu tertentu kita harus bisa cepat tepat mengambil keputusan dilanjutkan atau tidak. Oh, gitu. Kalau dilanjutkan resikonya apa? Oke, Rusak atau apa? Itu semua baik. menjadi lumayan stressful pekerjaannya. Berarti Ko Acuan sudah terbiasa dengan decision making. Decision making ya. Nanti kita akan bicarakan decision making pastinya ya. Baik, undang lagi ya. Iya. Undang lagi. Waduh. Ko Acuan Terima apa kasih. punya berapa anak kalau boleh tahu? Anak 2 cukup. Cukup dua. Cukup dua ya. Cukup dua. Program Cukup pemerintah. dua. Program pemerintah. Cukup dua. Tapi cukup dua ini udah umur berapa nih? Kita pengen Iya, tahu boleh, anaknya. Mungkin ibu ya yang jawab aja. Kita. Yang pertama perempuan, Mhm. sekarang udah kuliah tingkat 2. Oke. Ya, Oh, boleh tingkat dua. Iya, Di Medan ini udah maksudnya? di luar. Oh, di luar. Baik. Terus yang kedua anak cowok, Mhm. sekarang udah SMA 2. Mhm. Jadi udah besar-besar lah anak-anak. Cowok. Oh, yang Shin ya, Shin. Shane. Shin. Oke. Kalau yang cewek, kalau boleh tahu namanya siapa? Visi. Visi. Yes. Oh, Visi. Ya. Belum Oh, pernah baik. jumpa juga sih. Iya. Berarti di sana di luar ada keluarga atau memang sendiri merantau? Merantau, jadi tinggal di dom. Di dorm. Iya. Wah, jadi ada banyak teman ya, ada banyak circle di sana juga atau masih? Ya lah, pergaulan Pergaulan teman-temannya yang teman-teman. menjadi keluarganya. Nah, Jadi memang dengan ada Visi yang sedang di luar dan juga ada Shane yang masih di sini. Bagaimana sih bangun relasi Ko Acuan sama Cipeni, apalagi sama Visi di sana tuh gimana tuh bangunnya? Ya, tentu hal yang paling utama adalah komunikasi. Kalau Ya. membangun relasi ya. Mhm. Kalau Mhm. tanpa komunikasi, Mhm. relasi kita itu sepertinya dibangun tidak akan sehat. Karena tanpa mengomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, agak susah kita mengenal satu sama lain. Jadi saya bersyukur bahwasanya membangun relasi ini sebenarnya istri saya lebih pintar ya. Iya. pintar lah namanya. Gimana? Ini kan baru pertama melepas anak sekolah ya. Jadi itu baru kerasa sekali bahwasannya komunikasi itu penting sekali. Mhm. Dan kami bersyukur itu komunikasi itu sudah ada sejak dia, maksudnya sudah dibangun sejak dia masih berarti dari kecil kan. Baik. Sampai sekarang. Karena tidak mungkin sekarang dia di luar kita bisa berkomunikasi kalau misalnya kita tidak bangun sekarang. Bangun dari Jadi awal. ya, jadi memang Dari sekarang umur berapa kalau kita boleh tahu? komunikasi ya Iya. sejak baby. Ya, Sudah tahu kan kan? mungkin yang lebih Just- intens, Oke. yang lebih ini dengan anaknya. I think sih mulai dari sejak anak-anak dari bayi, karena kan saya ibu rumah tangga ya. Mhm. Jadi memang full time mom. Jadi memang rawat sendiri. Jadi dari kecil memang sudah semua mengkomunikasikan semua hal. Misalnya dari kecil lah kita talking deh. Saya seharian sibuk gitu kan, sudah urus semua kegiatan, papa sibuk kerja. Jadi kalau malam biasanya saya serahkan acara
call is Family time seperti ya, itu. is a precious time biasanya kita sebut itu Kalau adalah quality time lah ya, mungkin quality istilahnya time ya. sekarang ya. Nah, Quality time bersama itu ngapain itu biasanya? biasanya saya serahkan ke bapaknya. Ke bapaknya. biasanya. Kan Bapaknya. because like I need time untuk sendiri, udah mau mandi, udah musik ini. Jadi Oh, ini biasanya oke. ini. Iya, Jadi iya. dia yang kamu bacain Alkitab ya, kamu bacain Oh, cerita ya. ada bacain Alkitab juga. Karena kan mereka belum bisa baca kan dari Oh, kecil, iya, iya. dari Kita baby. mulai dari Storytelling. step. Ya, Storytelling ya, Jadi storytelling. memang dari biasanya papanya saya bilang komunikasi itu harus bangun bukan dari mama, because I already full time kan sama mereka all day. Yep. Jadi untuk sama papa, the timing adalah when udah balik dari kantor kan, Yep. udah dari selesai, dan malam itu adalah waktu yang paling baik untuk dia bisa bagaimana mereka berbicara dengan anak-anak kan. Jadi itu biasanya starting dengan paling easy that ini mau baca cerita apa, hari ini mau apa. Jadi mereka pilih buku sendiri, nanti dibacain sama bapaknya. Antara Fishy dan Shane itu mana yang lebih nakal? Karena ada yang karena nakal anaknya, jadinya itu susah dilepaskan gitu ya. Apalagi saya kan udah merantau ke Jawa. Mama saya susah melepaskan karena anak yang Bukannya anak yang nakal ya siapa? Mamanya lebih seneng ya. Udah ada Oh, iya. lagi. Itu lebih benar. Bikin ribut aja di rumah. Cepat pergi. Oh iya. Jangan-jangan mama saya seperti itu. Jadi mama saya Sukanya seperti Omi. itu. Tapi gimana karakter anak-anak yang Cifeng kenal? Actually beda ya, karena tipikal cowok cewek, dan kami kan punya masing-masing anak kan cuma satu cewek satu cowok. Jadi itu memang kami harus belajar juga. Jadi different stage usia, different pendekatan, different cara, different ini. Jadi papa mamanya belajar terus Iya, nih iya, sesuai iya, dengan sesuai dengan perkembangan usia. anaknya ya. Ya, jadi memang ketika masih kecil ini yang tadi saya bilang papa yang lebih banyak handle buku cerita, kecuali papanya misalnya dia kelainan nggak sempat pulang atau udah terlalu malam, jadi saya yang ambil alih. Jadi memang every night, dan biasa kami suka ending the day dengan a question, misalnya apa yang membuat kamu hari ini senang. Selama satu hari Ya. di sekolah, di mana. Ada hal yang membuat kamu sedih nggak? Oh. Apa yang membuat kamu bersyukur? Itu Itu, relasi yang iya. dibangun oleh papa ya, dari Dengan keacuan sendiri ya. keluarga semua. Keluarga semua Nah, ya. jadi Jadi memang question-question itu kami kasih. Oh, berarti sering curcol juga lah ya akhirnya nanti ya. Jadi biasanya Iya. kalau papa ngobrol nanti aku udah kalau selesai, then I come to kamar mereka, dan biasa kan ini loh kita bisa cerita. Jadi dari question simple aja mereka udah biasa like komunikasi. Bisa Biasanya itu mengkomunikasikan bantu, jadi, perasaan ya. mereka, Aha. isi pikiran mereka Aha. sama orang tua. Jadi itu dibangun dengan kebiasaan membangun. Apakah setiap hari dibangun relasinya tentang curcol aja mungkin, atau memang ada bangun relasinya juga dengan Tuhan? Apakah ada kayak doa bareng atau nyanyi bareng dalam keluarga? Kan yang ada relasi malam hari kan kalau misalnya Pak Acon ya yang buat ya. Gimana kok? Atau mungkin Tuacon ini juga ya, sharing firman Tuhan, pengalaman bagaimana firman Tuhan dihidupi di dunia kerja pada anak-anak. Iya. Gimana? Ya, tentu. Nah, ini ada satu hal yang mungkin kadang-kadang kita sebagai keluarga Kristen itu yang perlu lihat ya. Ketika kita membicarakan kehidupan sehari-hari gampang ya. Oke. Tapi ketika kita berbicara tentang spiritual, itu Rohanian ya, rohanian. itu pendekatan yang berbeda lagi. Hmm. Nah, yang pertama tentu ketika kita mau membicarakan hal spiritual, kita harus mengalaminya sendiri dulu. Oke. Kalau jika kita tidak mengalaminya sendiri, gimana kita bisa sharing ya? Bagaimana ketika papa di kantor pekerjaannya, papa udah jaga cetakannya segini, cuma gara-gara papa hanya melihat situ tukang potongnya potong salah, hancur kerjaannya. Nah, bagaimana itu? Amarah, emosinya. Nah, ini juga menjadi satu
ya anak-anak itu juga bisa mengenal saya, perasaan saya, dan juga bagaimana saya menghandle emosi. Ya, tentu kalau hal ini terjadi kita harus kasih tahu, tapi bukan dengan emosi. Nah, mau marah itu berdasarkan apa? Firman Tuhan katakan bagaimana. Jadi inilah yang kita sampaikan. Jadi ketika berbicara tentang hal-hal spiritual tentu tidak terlepas dari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Nah, melalui membaca firman Tuhan ini saya membangun relasi spiritual. Ya, jadi banyak cerita-cerita yang sangat indah. Khusus, nah ini yang tergantung juga usia anak kita. Itu yang paling penting. Usia anak-anak, usia remaja, usia pemuda ini berbeda. Bahan-bahannya dan bahannya sama, tapi penyampaiannya itu untuk sesuai penangkapan mereka tentang siapa Tuhan, bagaimana mereka mengenal Tuhan itu kan juga beda ya. Iya, soalnya kan misalnya dari waktu masih kecil kan, mereka kan dari belum bisa baca, kita yang bacakan. Sampai mereka bisa baca, mereka yang pilih buku sendiri. I don't want this. Nanti mereka bisa dari kemarin cuma buku ini, nanti cicinya bilang aku mau buku ini. Udahlah dari kemarin kamu yang pilih. Jadi biasanya kan giliran. Hari ini kamu pilih buku, besok kamu pilih gitu. Waktu kecil bisa. Biasanya Visi sama Shane ini ketika mungkin dibacain buku atau cerita Alkitab itu sama-sama atau sama-sama. Atau papa mungkin sama siapa, mama sama siapa? Lebih banyak sama-sama. Jadi biasanya bareng, tapi nanti penekanannya berbeda. Jadi mereka pilihnya bukunya nanti pilih sendiri ini. Sampai mereka udah bisa baca sendiri kan. Nah mereka yang bacain kan, kita minta misalnya cicinya pasti duluan bisa baca dong, nanti cicinya bacain. Nah nanti giliran kayak gini. Nah sampai satu masa anak-anak udah bisa baca semua buku-buku cerita Alkitab. Mereka kan ke sekolah minggu kan, jadi semua story already know that kan. Mereka akan udah boring kan, we cannot use this way anymore. Nah jadi kalau seperti itu tahapnya sudah harus berbeda lagi gitu. Ketika mulai masuk ke usia misalnya pra remaja, kita nggak mungkin suruh baca cerita Alkitab lagi kan. Nah waktu lebih itu kayak visual mungkin ya kali ya. Ya kita udah harus diskusi dulu. Anak-anak bagaimana kita building ininya ya. Kerohaniannya. Berarti penting banget ya bro ya untuk bangun satu relasi dengan Tuhan dalam keluarga ya. Benar. Misalnya kalau disebutnya mesbah keluarga ya, mesbah keluarga. Berarti penting banget bro. Nanti lu kalau mau nikah itu tuh harus paling utama. Ya Pak John ya? Ya bukan, sebenarnya mesbah keluarga bukan utama ya. Bukan itu saja yang utama. Bukan itu aja yang utama ya. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga itu satu kompleksiti ya. Full completely system. Karena kenapa? Membentuk keluarga itu, ini aku bukan mengambil bagian hamba Tuhan ya. Itu kan panggilan Tuhan. Baik. Kepada manusia. Baik. Ya. Baik. Membentuk keluarga. Ya. Nah, di situ Tuhan tidak hanya memberi perintah, Dia juga mempelengkapi. Ya, mempelengkapi kita. Jadi sebenarnya kalau kalian anak-anak muda sekarang saya nggak tahu ya. Oh yo, ini usia kau sudah gini, udahlah, lalu udah cukup usia untuk menikah. Ataupun dokuku sudah cukup lah untuk bisa menikah. Jadi ini apakah yang menjadi utama? Nah sebenarnya kalau di dalam panggilan firman Tuhan, ketika kita dipanggil untuk membentuk keluarga, kita dipanggil menjadi saya, laki-laki, dipanggil untuk membentuk keluarga. Tuhan sudah memberikan istilahnya roadmap-nya. Engkau dipanggil menjadi raja, engkau dipanggil menjadi imam, engkau mengambil menjadi nabi ya. Panggilan yang jadi kepala keluarga tadi itu ya. Nah ini saya dapatkan itu di dalam ketika saya mengikuti pemulidan di komunitas pria sejati. Pria sejati. Jadi betul-betul bukan yang itu ya, yang iklan-iklan itu ya. Jadi betul-betul pria yang sesuai dengan panggilan Tuhan, yang Tuhan mau kita dipanggil sebagai laki-laki untuk bertindak, bertugas. Karena itu kan
Khususnya dalam keluarga. Ya. Iya. Dalam keluarga ya, istilahnya kan itu amanah atau apa itu ya? Kalau Amanat agung. perintah. Mandat. Mandat. Nah inilah yang menjadi hal yang indah. Karena ketika bicara tentang mesbah keluarga, itu fungsi saya udah menjadi imam. Saya membawa istri dan anak-anak saya bawa ke hadirat Tuhan supaya mereka bisa mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah inilah fungsi yang Tuhan mau. Dan ini saya dapatkan itu belajar dari firman Tuhan, dari perlu komunikasi, mentor-mentor yang mendukung kita supaya kita mengenal. Kadang-kadang kita sebagai kepala keluarga, kesibukan pekerjaan, karir, beban-beban, tantangan itu akan melenceng, udah lupa. Sampai rumah, udah capek lah, ampun deh. Berarti ini benar-benar sudah melakukan ya bahwa pentingnya satu mesbah keluarga. Aku lihat ya, kalau Koachon sudah memberikan tempat bagi kehadiran Kristus dalam keluarga. Itu yang penting ya. Ya kan? Kan poin pertama ya kalau dari mesbah keluarga. Poin keduanya apa, Bro? Waduh, kok saya tiba-tiba ditembak ya? Iya, itu tuh bagus kan. Sebenarnya saya lebih kepada ini ya, kan bersyukur ya, seperti dibilang tadi, dia Acuan bisa ambil peranan menjadi ini. Karena kalau dari kita sebagai istri atau mama, kalau kita yang ini, tapi kalau suami nggak mau kan juga susah ya. Tapi memang harus dari papa. Jadi papa bilang ke anaknya misalnya minggu ini sediakan waktu ya untuk kita akan mesbah keluarga. Biasanya kita memang nggak sebulan sekali misalnya. Jadi memang nggak tentu waktunya. Jadi semakin anak usia bertambah kita juga harus respect mereka punya kesibukan. Jadi nggak bisa kita bilang harus hari ini, harus malam ini. Mereka nanti akan ikut tapi ogah-ogahan gitu. Jadi kalau kita cari satu waktu misalnya hari Minggu jam 4 sore ya, nah semua sudah ready. Mereka juga udah prepare ya heart untuk ikut gitu kan. Jadi itu lebih berjalan gitu. Nah, seiring waktu menjadi kami bisa melakukannya itu tidak hanya di dalam misalnya waktu dan tempat tertentu. We can do it in car, di mobil. Ketika ada satu naskah kita atau apa di mobil itu kan nggak bisa kemana-mana kan mereka. Iya. Di ini aja. Kemudian banyak manfaat juga ya. Banyak caranya. Jadi keluarga menjadi satu tempat ya di mana anak-anak bisa bertumbuh secara rohani. Jadi bukan hanya anak-anak dibawa ke gereja, ya ini urusan gereja untuk mendidik rohani anak. Contoh-contoh ya, tolong. Tapi juga orang tua berperan di sini ya. Bagaimana tadi kita lihat menghadirkan Kristus ya. Kristus biar anak-anak mengerti siapa itu Kristus dengan orang tua bisa menghidupi iman di dalam keluarga ya, kemudian juga memperbincangkan tadi ya pengalaman mereka bersama Kristus ya di dalam keluarga. Nah, kalau ini mungkin saya lebih tertarik tanya ke Civeni ini. Tadi kan ketika menempatkan suami sebagai imam ya, Civeni sendiri caranya bagaimana nih untuk mensupport Koachon nih sebagai imam nih dalam keluarga? Oh iya. Aku kira saya menarik itu. Nah, jadi supporter kan jadi kadang kan ada satu harian whole day itu capek ya, dan malamnya tuh harus jadi support untuk suami. Berarti kan kalau jadi support kan bukan akhirnya roso-roso itu apa ya, duduk terus temenin kan enggak kan, pasti juga ada penyimpanan energi untuk bersama-sama sepemikiran ya kan, sehati gitu. Gimana benar itu ya sebenarnya pasti sih kembali kepada firman Tuhan, kita ada penolong. Jadi saya nggak boleh ambil posisinya dia. Ada hal-hal yang memang posisi dia, memang tugas dia, memang dia harus Acuan sebagai kepala keluarga dia yang harus lead. Jadi posisi saya memang penolong. It means like saya kan sama anak-anak tiap hari. Dia problem, misalnya kami di mobil saya jemput pulang kan. Itu adalah waktu yang indah bagi kami untuk ngobrol. Dalam satu hari apa yang terjadi, teman-temannya, what happening. Dan dari masalah itu nanti aku cerita ke Acuan, they have this problem. Dan ketika ada problem itu, bagaimana kita mengkaitkan, bagaimana mengajari mereka dengan firman Tuhan. Dan kita akan cari topik. Misalnya minggu ini kita bilang, misalnya tentang teman lah. Misalnya ada teman yang nggak seperti biasalah anak remaja gitu, ada. Misalnya diajak dia ikut ini dia nggak mau ikut, terus kemudian
tidak mau ditemani, Kayak dibully gitu ya. tidak mau dikawanin Tidak. gitu. Jadi bagaimana gitu. Jadi nanti itulah bocoran-bocoran yang saya berikan ke dia. Ini ada problemnya loh, lagi kayak gini. Ini Shisha lagi hadapin ini. Jadi bagaimana kita menolong. Dan the problem is ya seperti itu. Jadi mereka nanti kita akan cari akan diskusi gitu. Ya, Topik-topik apa. Jadi topik Alkitab ya akhirnya mereka juga mengenal Allah dengan cara yang berbeda-beda juga kan, dari topikal-topikal yang dibawa bersama-sama dengan keluarga. Yang poinnya kembali kepada mereka harus melihat kepada Kristus. Poinnya, Jadi poinnya karena seperti kekhawatiran itu. kami kan seperti kayak gini, anak-anak kecil, anak-anak dari keluarga Kristen kan kita. Iya. Kita dari kecil ajarin firman Tuhan, tapi apakah ada jaminan setelah mereka dewasa, mereka akan tetap setia mengikut Kristus? Sebenarnya itu kan kekhawatiran, ketakutan lah boleh bilang. Nah, ketika Tuhan kasih jaminan secara pribadi kepada saya ketika ini bahwa anak yang hilang pun Tuhan cari, domba yang hilang Tuhan cari, Tuhan angkat. Dan saya pikir itu janji Tuhan yang harus saya pegang. Saya harus beriman bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Kristus tidak pernah berubah. Dia akan cari anak-anak, cari visi Roche, one day they lost. Nah itu jaminan yang saya pegang. Tapi untuk itu kita harus do our part, let God do their part gitu. Jadi itu yang harus kami bangun, seperti itu yang dibilang tadi, komunikasi, everything, supaya kita tahu dia problem. Ya, sebenarnya itu yang jadi kewajiban bagian kita sih. Semua walaupun kita sudah lakukan, jika satu hari mereka meninggalkan Tuhan, kita mau bilang apa? Mau blame Tuhan? Nggak bisa juga. Atau blame kita kurang. Saya rasa mereka akan memilih jalan mereka. Tapi ketika kita punya waktu bersama mereka, menghadirkan Kristus, bahwa Kristus itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar konsep, tapi betul-betul real life. Mengalami ya. Nah, bahwa Kristus benar-benar hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan Dia bersamamu melewati hari-hari, bersamamu melewati segala masalahmu, musim kehidupan ya. Dan engkau bisa berinteraksi dengan Dia. Papa mama bisa dekat sama kamu itu seberapa lama, tapi Kristus yang akan bersamamu itu selama-lamanya. Kapan jam aja, you just only call, God will with you through all your problem. Ya seperti visi dari sana, kita udah nggak bisa lihat dia kan, nggak bisa nggak bisa 24 jam kan. Ini kan. Tapi waktu dia pergi, kita mau apa yang mau pesan yang mau disampaikan, just ingat waktu itu saya bilang ke dia, sebagaimana Tuhan sudah mempertemukan mama papa, menolong mama ketika kuliah, kemudian ketemu papa married, memberikan kamu di dalam keluarga, Tuhan menolong until now. This is the God yang akan menolongmu untuk kamu pergi kuliah, untuk kamu melanjutkan your hidup in there. Apapun, you need to know, kamu punya Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkanmu. Benar. Ya itu sih yang sebenarnya Ada tisu. itu yang paling penting. Saya mau nang. Ya. Ada tisu. Iya. It's like, Gila loh, keren banget sumpah, keren. it's not Ya, keren. Sis. It's like, kita melihat Bukan ini yang keren, tapi serius Tuhan yang, misalnya dari ini Tuhan begitu keren banget ya, di dalam benar-benar ya menjaga anak-anaknya tuh Tuhan begitu keren banget. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar mewarisi status Kristen karena orang tua saya Kristen, jadi saya jadi Kristen. Iya. Tapi benar-benar dia menjadi Kristen karena dia melihat Kristus itu hidup ya di dalam hidupnya. Iya. Jadi karena Kristen itu kan mereka Kristen kan awalnya kan karena orang tua kan. Karena saya bukan dari keluarga Kristen. Saya punya waktu ketika percaya kepada Kristus, I commit, I surrender, I percaya. Tapi seperti Acon juga ya kan bukan dari keluarga. Ya. Okay. Jadi kami kan punya waktu, maksudnya commit ini kan. Tapi mereka kan dari kecil kita bring, we don't know the time, then mereka percaya kan. Jadi tujuannya adalah mereka percaya bukan karena ikut orang tua,
tapi mereka adalah pengikut Kristus. Mereka mengalami sendiri. Ini yang memang menjadi tantangan keluarga Kristen ya. Generasi pertama sudah Strong. kita punya komitmen ikut Tuhan. Yang lain apa mama-mama menentang, kita ikut, nggak masalah. Tapi ketika kita membangun satu kekristenan di dalam keluarga, it's just not only konsep aja, tapi Bukannya kita sekedar pengetahuan akan Tuhan. kita harus membiarkan mereka mengalami seperti kita waktu masa kita, bagaimana mengenal Kristus dan memperjuangkan iman. Itu yang menjadi tantangan keluarga Kristen. Karena kita mengalami Tuhan tuh, percaya Tuhan itu kan, kita sekolah di sekolah Kristen, kita melihat komunitas gereja. Tapi ketika mereka yang sudah istilahnya nyaman di keluarga Kristen, kenapa ke gereja? Ya karena ikut mama. Iya. Karena Ikut ya. ini Karena ikut. papa suruh. Karena papa suruh, karena mama apa? suruh. Jadi Ibu guru suruh ada tanda tangan. Ya. Itu zaman saya banget ya. Sekarang masih ya? Masih nggak ya? Masih bro. Iya, masih ya. tantangan Masih ya. yang paling krusial bagi keluarga Kristen itu adalah Ya. apakah anak-anak kita bisa mengalami iman yang seperti generasi pertama papa mama akongnya. Tapi aku menarik tadi kan kalau tadi dari Civeni kan bilang kalau Ko Acuan kan dulunya bukan ya. Iya. Berarti ada perubahan ya. Berarti ada perubahan yang dialami Ko Acuan sendiri ya. Berarti ya. iya. Berarti banyak perubahan ketika mengalami Kristus dan hadirat Kristus. Oh iya. Dan juga perubahan apa nih yang terjadi di keluarga setelah tetap mempertahankan relasi dengan Tuhan? Wah itu satu sesi lagi panjang itu. Kembali lagi di Tambah kokat dulu bro. Balik break dulu ya. Karena itu satu sesi kan sebelum saya mengenal Kristus. Ya. Bagaimana saya mengenal Kristus dan bagaimana berproses bertumbuh mengenal Kristus, dan semakin hari konsep akan Kristus itu semakin nyata, semakin liar di dalam kehidupan. Itu satu perjalanan panjang banget. Jadi itu saya bilang bisa 2-3 sesi kalau memang mau apa. Tapi itu adalah kesaksian. Iya. Bagi saya bukan untuk apa, tapi menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling saya. Iya. Apa beda sih sebelum saya mengenal Kristus dengan saya yang sudah mengenal Kristus? Kristus yang mengubah saya. Intinya betul kayak gitu ya. Kristus yang hidup di dalam diri. I think lebih intinya kepada bagaimana sekarang ketika anak-anak sudah besar, mereka mempunyai iman mereka sendiri, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi itu enggak, maksudnya dengan hal-hal rohani yang kita hadapi setiap hari itu relate dengan real life. Karena banyak kadang kita kalau ke gereja kan meninggalkan iman kita seperti kalau udah pulang is a different already kan. Nah, tapi ketika kita menghadapi sehari-hari gitu, ketika saya mempunyai problem bagaimana respon, seperti tadi Acuan cerita bagaimana di pekerjaan. Nah, sehari-hari ketika saya menghadapi anak-anak itu kadang udah emosi gitu, how to handle my temper gitu kan, ini, dan bagaimana ketika mereka sehari ini mereka menghadapi masalah apa, mereka bukan menghadapi dengan cara-cara seperti manusia. Kadang dia visi bilang, pernah dia share kayak gini, aku jadi different sama orang-orang lain, maksudnya aku nggak mau terlihat berbeda dengan orang lain, aku sama seperti teman-teman yang lain. Pertama kan kita pikir betul gitu ya, jangan jadi aneh-aneh lah, jangan terlalu rohani, jangan ini. Tapi ketika kita we know the problem, then we talk, kamu memang harus berbeda, because kita memang bukan anak-anak dunia. Dan itu kita bisa share ketika kita berbicara tentang di masalah keluarga, atau kita share firman Tuhan, atau kita sharing life lah misalnya itu. They know my problem, I know their problem, so kita ini, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Jadi memang jadi real gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kehidupan kerohanian itu terpisah dari kehidupan sehari-hari. Jadi like 24/7 lah, we live with Christ gitu. Memang no jeda gitu. Jadi kedekatan dengan Tuhan berarti biasanya saya seringkali melihat
semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis mengincar celah-celah. Ya, semakin iblis mengincar celah-celah untuk menghancurkan, memberi kerusuhan, memberi ketakutan. Tadi ada ketakutan, kekhawatiran mungkin ya kan. Pernah nggak mengalami hal-hal tersebut ya, di dalam keluarga mungkin ada perpecahan, tapi sebagai kepala keluarga Ko Acuan akhirnya wah ini kayaknya udah ada perpecahan ini kan, saya harus tetap kumpulkan lagi untuk perbaiki. Pernah nggak ada nggak problem seperti itu? Maybe. Ketika berbicara tentang kuasa ya, kuasa si gelapan si itu gelap ya. Iya. Ya, kita kadang-kadang kan terbentuk image-nya itu macam kuntilanak lah atau setan atau apa. Tapi bagi keluarga kami itu ketika berbicara tentang kuasa kegelapan, dia seperti gadis yang sangat cantik. Dia seperti menggodanya itu ya. Oh ya. Jadi bagi kami itu dia lebih kepada bentuk yang sangat menarik, menggiurkan. Akhirnya engkau lupa fokusmu kepada Tuhan. Kamu mengikuti dia. Waktu kesenanganmu, ya, waktu mungkin waktu ya ataupun energimu, hal-hal hobimu, kesukaanmu itu yang mendistract you, yang akan membuatmu fokus. Jadi ketika berbicara tentang kuasa gelap yang akan mengganggu, ya betul ada dan itu liar dalam bentuk itu kesenangan, kuasa, fokus utama, karir, keuangan, semuanya itu. Pernah terdistract dengan ya bahkan berarti pride. Oh, pride. Berarti keluarga berarti ke Civeni mungkin juga, maksudnya apakah itu cuma Ko Acuan atau Civeni juga merasa akhirnya dari satu keluarga mungkin anak-anak akhirnya juga melihat. Contoh mungkin gampangnya kayak gini lah. Kita kasih anak-anak sekolah tinggi, kasih sekolah bagus. Actually at the end apa yang kita harapkan? Kita kan pengen mereka sukses, berkarir. I want you like this, I want you like this. Ini yang kadang ini, dan ini yang sebenarnya ketika kita come to God, Tuhan tegur, it's like, itu keinginanmu atau keinginanku, Tuhan bilang. Kau mau sekolah tinggi-tinggi, emang rencanaku sama dia buat apa gitu? You know that? Kenapa you not point dia kepada rencanaku, kata Tuhan, tapi point kepada keinginan pribadimu? That is really come to really deep thing, right? Because like, Tuhan, betul ya, aku sekolah tinggi-tinggi banyak uang, sekolah tinggi-tinggi supaya sukses. Tapi itu sudah kepada keinginanku kan, keinginan kami kan. Tapi bukan Tuhan kehendak bilang, Tuhan malahan ya. Apakah Tuhan maunya seperti seperti itu? Seperti itu sama seperti rencana kita ya kan. Segala rencana Tuhan udah pasti untuk kita, tapi rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Ya, karena kita is really easy distract kan, gitu gampang. Tuhan mau kamu kaya, Tuhan mau, is that right? Tuhan bilang, apakah aku memang bilang itu sama anak Dan ini? setelah ditegur, setelah saya mungkin ditegur oleh Tuhan, berarti bagaimana rekonsiliasi lah. Ya mohon ampun lah first. Ya. Ya Jadi Tuhan. itulah fokus yang kadang-kadang distract. Jadi sebenarnya kan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan itu hati Tuhan yang kita tahu. Hati Tuhan. Tuhan maunya apa? Apakah ini untuk Kesenangan. kesombongan pribadi? Kan? Itu susah sekali. Ya itu sangat beda. Susah sekali. Beda tipis ya. Beda Kadang-kadang tipis. susah dibedakan. Jadi Tuhan pimpin. Tuhan yang search my heart, O Lord. Selidikilah aku, ujilah aku, kenalilah aku. Kan? Dan satu hal lagi yang saya ajarin anak-anak, kadang kan gini, si Shane masa remaja ya, dia problem anak cowok, tontonan-tontonan like pornography, everything, dan pasti impact their life kan. Dan kadang dia bilang, I cannot. Maksudnya it's really difficult untuk keluar daripada godaan seperti itu, atau nonton YouTube dan distract kan, pekerjaan rumah tapi nonton YouTube dulu, nanti udah lupa, baru the last minute, ayo ini belum selesai gitu kan, hal-hal seperti itu.
need to remind untuk memang bukan dengan kekuatanmu. Ketika kamu harus melawan peperangan rohani itu, iblis akan give in. Jangan dicela. Jangan dicela. Ya. Terus aku selalu ajarin sih, run away, larilah daripada iblis. Jangan kamu tantang dia gitu. We don't have that power kecuali you very very strong in Christ gitu. Yeah. Tapi kamu harus lari dari ini dan come to Lari God. dari pencobaan. Come juga, jangan sok-sokan menantang gitu. Kadang kan pikir I'm strong lah, aku udah 2-3 hari oke, nggak nonton ini dan Doa kan. Kayak misalnya kita di tempat gelap kan, kita mungkin di lantai 5 yang gelap. Mana lu? Saya tunjukkan eksistensimu. Pas datang, terbirit-birit. Iya menarik berarti Iya, memang. ya sangat menarik ya ini ya kita berbincang soal ini. Tapi mungkin waktu kita juga terbatas ya bro ya. Tapi saya mungkin pengen pertanyaan terakhir nih. Jadi kan ada satu anak sudah ada di luar kota ya, satu masih di Medan. Dan bagaimana nih? Saya rasa juga banyak keluarga bertanya-tanya ya dengan satu anak yang sudah mulai tidak tinggal dengan orang tua, bagaimana relasi antara anggota keluarga ini terus terbangun dan pastinya juga relasi dengan Tuhan ya, yang biasanya mungkin masih bisa ngumpul bareng, doa bareng. Ini bagaimana nih Ko Acuan dan si Feni melakukannya dengan anak yang sudah ada di luar kota? Nah, memang kuncinya itu kan saya pertama awal bilang komunikasi ya. Mungkin hal yang paling indah ini kami belajar dari pengalaman kami waktu kami pacaran. Ya. Pacaran jarak jauh. Itu apalagi dulu pacaran jarak jauh susah ya komunikasi. Bukan susah, kau ke wartel. Masih ke wartel. Sekarang masih kirim pos. Pakai pos. Surat kami sampai 100-an kami kumpulin. Jilid-jilid. Jadi kami belajar dari pengalaman kami melalui komunikasi yang harus terus. Dan itulah yang membawa kami sampai saat ini dengan bantuan teknologi. Wah, kecil lah, easy lah. Dulu kamu nulis surat 2 halaman, 2 lembar lah, 4 halaman itu untuk bangun komunikasi. Jadi sekarang just only press the button. Video call. Then he come to there. Nah itu sangat terbantu. Jadi bullshit kalau kita bilang itu komunikasi nggak bisa sekarang. Itu harusnya udah sangat mungkin karena saking mudahnya itu sampai diremehkan. Nah, kami bangun komunikasi dengan video call tiap malam. Kami tiap malam. Hampir. Kecuali ada kesibukan tertentu. Terus I think mungkin the content untuk pembicaraannya. Jadi memang mungkin kayak kita waktu dulu jarak jauh ini kan orang tuh tulis surat apa, surat cinta pun udah habis kata-katanya. Kalau misalnya just you tapi bagaimana bisa panjang? We just like tulis jurnal like diary gitu. What I do today. Aku tadi pagi ke ini. Aku tadi ini loh ketemu sama siapa. Ini. Dari ini nanti apply tuh kayak sama si visi gitu. Kegiatan tadi pagi apa, hari ini kuliah apa. Jadi kami tahu hari ini dia ada lab. Jam berapa saya ada lab. So kadang dia foto almost every time dia fotonya nanti kirim saya makan apa sama siapa. Dengan begitu sebenarnya kalau ketika komunikasi udah terbangun pun anak otomatis bisa update kondisi ke orang tua dan orang tua sebenarnya dia usah repot-repot lagi kayak mengontrol anak. Tapi anaknya datang sendiri ya mengabari orang tua. Betul, jadi dia memang udah tahu gitu kan. Besok aku apa, nanti dia tanya seharian ngapain mah. Nanti aku cerita, Shane, what are you doing today? What happened to you? Nanti dia akan cerita. Nanti kita udah di kayak ini video call. Dia kadang-kadang Shane yang tanya sama saya, gimana harimu Pak? Itu bisa menyentuh loh. Bisa menyentuh loh. Semput dia di sekolah naik ke mobil dia pasti how your day ma. Iya. Keren. Jadi memang udah. Jadi untuk bangun satu relasi dengan Tuhan, bangun mesbah keluarga, sekarang tidak ada yang kayak wah nggak bisa. Itu mungkin nggak bisa karena you merasa nggak penting. Tapi kalau memang you merasa penting dan memang harus sih sebagai keluarga Kristen kan. Kalau menciptakan itu ya bagi saya ya kalau untuk closing ya kan. Ketika kita buat satu mesbah keluarga, kita akan melihat keindahan Tuhan yang hadir. Yang hadir menciptakan satu nyata ya, satu relasi yang tetap erat, visi yang jauh
tetap merasa dekat, Iya. ya, tetap masih bisa curhat dan tidak ada perubahan seperti kayak dia cuek atau apa kan ya, berarti tetap erat, berarti itu luar biasa banget. Kalau kita tetap mempertahankan relasi dengan Tuhan, itu sungguh indah. Tuhan akan bentuk keluarga yang luar biasa. Jadi mesbah keluarga itu bukan hanya sekedar rutinitas atau jadwal gereja seperti itu ya, tapi Iya. adalah sesuatu yang memang Hidup dan dilakukan. mengalir ya. Iya, Hidup betul. dan mengalir. Jadi Dalam mau keluarga. berdoa lewat Yap. Yap. phone call itu udah bisa sekali Iya. membangun apanya ini. Biasa kami kadang giliran doa. Just like, oh ada problem apa? You say a bit. Kamu bilang sedikit, saya Ya, sedikit. melibatkan. Jadi bukan Sedikit. papa mama lead aja sih. Mereka juga harus bisa melead. Bagus. Ya ini semua memang butuh proses Ya, ya, betul. dan ini juga sudah dibangun bertahun-tahun. Ya. Jadi buat keluarga yang baru mau memulai mesbah keluarga ya tidak ada kata terlambat ya, semua orang bisa memulainya, dan yang penting kita ketika ada merasa kita butuh ya Tuhan hadir dalam keluarga kita, ketika ada Benar. kerinduan untuk Benar. bisa bersekutu dengan Tuhan dan Benar. dengan sama keluarga ya, kita bisa membangun relasi keluarga itu ya. Baik. Oke, baik, penonton setia yang ada di rumah, kita akan break sebentar ya. Setelah itu ada sesi khusus ya dalam edisi Talk Talk Live kali ini. Siapa bintang tamunya? Ditunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Halo. Halo. Iya. Halo, ini siapa ya? Belum tahu? Oh, belum belum Ah, kenal. saya kenalin. Ini adalah guest star kita pada bulan ini, karena di bulan ini ternyata gereja kita ada lomba cipta lagu. Oh, mereka penemu, pencipta gitu ya? Mereka itu pencipta, Oke, penulis lagu. Penulis lagu ya. Iya. Saya taunya sih yang menciptakan langit dan bumi aja. Ternyata ada Kita pencipta tahu yang semua. lain. Kita ya. udah tahu Oke, semua oke. kayak gitu. Iya. Iya, dan mereka salah satu peserta yang ikut di lomba cipta lagu. Karena lomba cipta lagu itu kan salah satu mendukung HUT acara yang keberapa? Bro? Ke-100. Oh, yang ke-100 Ya. ya. Yang ke-100 tahun itu acara kita di Gereja GMI Gloria. Nah, mereka adalah salah satu yang kita undang. Susah banget loh. Salah dua, bukan salah satu. Oh ya, salah dua. Salah Susah banget loh, Bro. Undang ini. Oh, gitu. Susah banget. Susah banget. Harus teleponnya tuh. Aduh, sumpah. Maklum lah, sibuk gitu kan. Oh, Iya. sibuk-sibuk masih Ya, sempat cipta lagu ya? siap, sibuk. Berarti kita pengen tanya nih, Iya. di tengah Iya. kesibukan ciptain lagu kayak gimana? Kenapa Iya. cipta lagu? Apakah memang karena hanya berpartisipasi atau memang udah kesehariannya gitu ya kan? Oh, berarti kalau keseharian ciptain lagu setiap hari gitu? Wah, cipta lagu setiap banyak nih. Oh, apalagi ciptain drama, gue paling Tapi Oh, sebelumnya oke. kita perkenalkan dulu ya. Ya. Di sebelah kanan saya yang paling dekat sama saya adalah Selvina. Ya, ini dia datang dari salah satu pos di GMI Gloria, pos PI Sunggal ya. Selvina, halo. Ya. Ya, kalau yang sana sudah kita tahu ya siapa orangnya. Boleh Bro, Anda yang perkenalkan saja. Ini teman lama saya, Citra namanya. Citra, ya, halo Citra. Halo. Ya. Oke, kita langsung to the point ya, to the point. Nah, mengenai cipta lagu. Nah, bagaimana sih kalian mencipta lagu? Saya sebagai arranger bahkan komposer pun saya secara jujurly ya itu saya nggak bisa mencipta atau menulis lagu. Saya jujurly ya, saya tidak bisa. Satu lagu saya saja terus belum pernah booming. Selesai. Oke. Bertanam, cok. Iya. habis gitu. Habis gitu kan. Nah, tapi saya bisa kompos yang lain gitu ya. Tapi kenapa bisa menulis satu lagu yang indah untuk Tuhan? Alasannya apa? Apa terinspirasi dari apa gitu? Boleh Selvina? Kalau dari saya sendiri, saya ciptakan lagu tersebut karena memang dari awalnya saya memang suka nulis, tapi nulisnya itu mungkin nggak berbau dengan hal-hal rohani, hal-hal Oke. yang mungkin di sekitar. Lalu kemudian secara bertahap saya mulai mengembangkan ke arah yang lain, nulisnya entah nulis yang fiksi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika tahu ada perlombaan ini, saya coba untuk nulis lagu tersebut. Awalnya saya bingung sih mau tulisnya tentang apa, karena jujur saya juga bukan orang yang memang kerohaniannya sudah tingkat tinggi gitu ya. Oke, Saya oke. juga masih belajar full time learner gitu ya. Dan Iya, saya iya. juga berharap gimana saya bisa menciptakan sebuah lagu yang
orang lain juga bisa mengerti dan bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap saya. Dan saya coba mikir dan akhirnya saya dapatkan sebuah ide untuk menciptakan sebuah lagu tentang perjalanan. Jangan promosi dulu ya. Santai, jangan promosi dulu ya kan. Boleh ngomong tentang isi dalamnya apa gitu ya kan. Perjalanan rohani saya dari yang dulu tidak mengenal Tuhan sampai pada saat ini saya sudah merasakan penyertaan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Wah, berarti memang mencurahkan pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya kan. Saya jadi penasaran nih isi lagunya ini. Nanti dinyanyiin nggak kira-kira? Ini baru. Boleh nggak? Saya main kamu yang nyanyi sedikit aja dengan lagumu nanti. Mungkin nanti masuk ke studio rekaman saya. Boleh diizinkan ya dengan penulisnya. Boleh. Ini sudah disediakan oleh tim kreativitas nih kan. Terima kasih loh tim kreativitas. Iya. Ini dari mana nadanya? Apa? Dari C. Dari C. Cilegon. Enggak. Itu di-cut boleh nggak? Disensor kata Cilegon tadi. Disensor lagi ya pokoknya nama kota tadi ya. Cirebon mungkin ya kan. Sama. Kok Cirebon nggak apa-apa. Dari C ya, ini C, oke. Nah. Di kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Bentuklah diriku seturut kehendak-Mu. Jadikan ku bejana-Mu yang indah. Pakailah hidupku, ku serahkan hidupku padamu. Menarik loh. Tadi ada katanya di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Memang kamu pernah merasakan bahwa kamu tuh lemah atau mungkin nggak layak atau gimana sih? Kalau merasa itu sering sih, karena kan sebagai manusia kita jatuh bangun dalam dosa dan Oke. mungkin bisa jadi kita stuck di satu dosa yang sama. Dan kembali lagi diingatkan bahwa ketika saya ciptakan lagu ini menjadi sebuah dorongan bagi saya sendiri. Lagu ini menjadi rema bagi saya karena saya bisa belajar bahwa seberapa dalam pun saya jatuh, Tuhan tetap menolong saya. Dan bahkan dalam kelemahan yang gak bisa saya atasi sekalipun, saya bersyukur Tuhan tetap pegang erat tangan saya, enggak melepaskan saya. Kok gimana ya saya dari mana? Nanti bisa Kita melihat Shelvina sendiri merasakan kasih anugerah Tuhan itu ya di dalam sepanjang perjalanan hidup ini, yang pastinya itu akhirnya menjadi inspirasi ya untuk bisa menciptakan kata-kata dari lagu ini ya. Tadi saya dengar mungkin kalau saya sih nggak terlalu ngerti ya tentang alunan musik dan not sebagainya ya, tapi ketika saya coba meresapi kata-katanya itu, kata-katanya terdengar begitu tajam, begitu tapi menyentuh gitu. Karena saya percaya ini lahir dari sebuah pergumulan daripada perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus yang boleh Shelvina rasakan ya di dalam hidupnya ya. Iya, menarik. Di akhirnya tadi saya tadi saya agak sedikit diem tuh karena tiba-tiba kepikiran bahwa lagu ini tuh bagus banget, indah sekali. Jadi akhirnya tuh ada kata ya, ku serahkan hidupku padamu kan. Flashback, kayaknya saya sebagai pemusisi pun jarang untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan gitu ya. Berarti pernah juga mengalami hal tersebut Shelvina ya? Shelvina pernah mengalami itu, mungkin bisa sharing? Sebagai orang yang mungkin gak lahir dari keluarga yang percaya, saya merasakan pergumulan yang sangat besar untuk menyerahkan hidup saya total untuk Tuhan. Saya masih memegang erat ego saya, memegang erat bagaimana nantinya ke depan jika saya mengorbankan hal-hal yang selama ini saya pegang, saya jaga dengan begitu erat. Dan kemudian suatu saat saya ikut kebaktian dan akhirnya saya disadarkan dengan ayat tadi. Justru dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Saya bersyukur. Mazmur kok nggak salah ya?
enggak kayaknya. Oh enggak ya? Oh, oke. Terus saya merasa bahwa dari ayat tersebut itu sangat menguatkan saya bahwa hal-hal yang selama ini saya jaga, ego yang saya jaga, bahkan hal-hal yang menurut orang lain standar dunia yang harus saya pegang erat, saya merasa bahwa Tuhan itu nggak mau kita malu-malu lagi dengan Tuhan. Kita timbul sebuah tembok yang kita bangun dengan Tuhan. Oke Tuhan, aku kasih satu bagian ini, tapi yang ini aku tetap keep sendiri ya, aku jaga sendiri ya. Tuhan maunya seluruh hidup kita, keseluruhan kita kasih ke Tuhan. Waktu, pikiran, bahkan termasuk hal-hal yang menurut kita ini harusnya bagianku Tuhan, ini harusnya bagianku yang aku jaga sendiri, tapi Tuhan mau kita semua aspek dalam hidup kita serahkan ke Tuhan. Wah, apalagi zaman anak milenial sekarang kan Iya. jarang ya kan mau benar-benar punya pemikiran seperti itu dengan Tuhan gitu ya kan. Milih-milih malah kadang. Milih-milih malah Milih-milih, kadang ya. bener. Kalau pengalaman Anda gimana? Kenapa milih-milih? Kenapa? Boleh. Mungkin kadang karena ngerasa kadang dari pengalaman kalau gue boleh bilang ya. Orang merasa setelah pengalaman kayak gue lebih pintar deh ngurus ini sendiri Tuhan daripada gue menyerahkan ini sih ke Tuhan gitu ya. Kadang-kadang bisa kayak gitu. Kayak yang ini aku pegang ya, yang ini aku lakukan dengan caraku. Dan aku lupa ternyata cara Tuhan itu kadang di luar ekspektasi. Bahkan yang nggak bisa dipikirin ya itu yang Tuhan kasih nih loh jalan keluarnya. Nyimpen mulu yang ini kan kita pakai mulu yang ini. Nah itu sih kadang-kadang ya itu yang buat kita milih-milih sih. Oke. Tadi lagunya menarik ya, lagunya dengar teman ya. Nanti lagu yang ada di TTL itu yang mana? Carilah di Gereja Gaming Gloria. Cari siapa ya kalau nggak salah ya? Cari saya boleh. Nanti itu jadikan album Gaming Gloria. Keren loh bro. Gaming Gloria punya album, dan yang penulisnya itu semua pemuda-pemuda. Orang tua boleh juga, ada orang tua juga ada ya untuk ikut peserta di sini. Oke, gestar kita yang kedua ya. Gue gini, aduh. Di depan kamera kok jadi agak malu-malu ya. Agak malu-malu ya. Iya, jadi mikir gitu. Pertanyaannya masih sama. Tapi saya mungkin boleh jawab pertanyaan saya yang tadi dulu deh. Apa tuh? Di tengah kesibukan ini kok masih sempet nih nulis lagu? Justru lagu ini tercipta di tengah kesibukan. Oke. Menarik. Beneran. Oke. Lebih tepatnya di tengah masalah sih ya kalau gue bilang ya, di tengah masalah sih. Lanjut ya. Ya lanjut. Kami pengen dengar nih. Di tengah masalah gimana nih? Masalah Saya apa? kira ada pertanyaan lagi gitu. Iya. Jadi ini ceritanya adalah mungkin gini ya, kayak tadi mungkin sambungan kan kita milih-milih tuh. Jadi sebenarnya proses hidup itu kan belajar menyerahkan hidup dan menikmati jalan bareng Tuhan lah ya tiap hari gitu kan. Nah ada suatu saat itu punya masalah dengan orang gitu ya, dan melibatkan beberapa orang sih lebih tepatnya gitu kan. Maksudnya di tengah masalah itu bingung dong, kesel pasti ada gitu ya. Tuhan gue kesel nih, gue sebel nih sama ini. Terus tiba-tiba kadang-kadang nih ya, ketika kita punya masalah, pertanyaannya adalah kamu ceritanya itu ke siapa? Gitu. Kamu kadang kan kita ceritain ke orang, kadang cerita ngedumel sendiri, atau kamu cari Tuhan. Nah pada waktu itu mungkin karena pengalaman dulu kan sering cari yang lain ya di luar Tuhan gitu ya, entah cari teman atau apa. Kali ini aku cuma bilang, Tuhan, ini masalahnya aku mau selesaikannya gimana. Waktu itu cuman buka Alkitab sih, baca ayat kan, terus dikasih satu ayat, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari Mazmur. Nggak, Filipi. Oh ya Filipi. Mazmur aja berarti. Mazmur aja dari tadi. Jadi gini, ketika punya masalah pasti kita bingung dong, maksudnya kan. Tuhan ini punya masalah, terus di tengah masalah lu suruh saya berdamai, itu gimana ceritanya gitu loh. Nah di situ pergumulan berat sih. Aku sampai, wah, nggak bisa damai, gimana mau damai, ini lagi bentrok gitu kan. Tuhan cuma bilang itu aja, damai sejahtera, dan itu terjadi. Maksudnya ayat itu
aku dapat bukan cuma sekali. Aku dapat di hari itu, lalu di hari Minggunya aku ibadah. Pas ibadah, worship dong gitu kan. Iya. Tiba-tiba WL-nya bilang begini, izinkan saya membacakan satu ayat untuk kalian. Dibacain lagi. Gue tercengang dan kayak, Tuhan suruh gue damai yang seperti apa? Gue gak ngerti. Oh jadi dengan banyak bukan peringatannya, tiba-tiba ada ayat ini yang terngiang di Ya, di pikiran, lalu terus kayak mencurahkannya ke dalam tulisan ke dalam sebenarnya. tulisan Sebenarnya selembar ke dalam kertas. tulisan, bener. Boleh saya mainkan untuk Anda? Boleh. Boleh ya dari Gitu. Dide. Dide. Bang, Dide Bang. Oke, dari Dide. Damai sejahteramu yang kau berikan melebihi akalku, memenuhi pikiranku. Damai sejahteramu yang kau curahkan membuatku mengerti Engkau Allah selalu besertaku. Ih, keren. Hampir mirip ya? Ya, Hampir mirip ya? Iya. Hampir mirip ya? Ketika ada perjalanan hidup di situ menemukan Tuhan ya. Iya, hampir mirip. Menarik. Menarik ya bagaimana Tuhan selalu bersama dengan mereka ya. Bagaimana Tuhan membentuk mereka ya. Jadi satu bejana mungkin rusak bejana itu, tapi Tuhan tak membentuk kembali kepada bejana yang lain yang lebih indah, dan Tuhan selalu membentuk kehidupan mereka secara luar biasa. Wah, ini penulis-penulis luar biasa, bro. Ya kayaknya saya perlu berguru sama mereka ya biar bisa nulis lagu ya. Saya jadi tertarik nih nulis lagu. Iya. Mungkin nanti Nanti kita lu next time bantuin kita kasih note-nya ya. kasih note-nya ya. Iya, soalnya nggak ngerti kalau baca-baca note-note itu menurut saya semuanya bentuknya toge. Toge semua. Ah, Lebih baik makan toge daripada baca toge. Kalau saya sih apa ya? Saya juga bukan penggemar Oh, toge. bukan penggemar toge. Iya. Tapi benar teman-teman, menulis satu lagu bukan hal yang mudah, apalagi berkaitan dengan kerohanian kita. Tapi dilihat ada teman-teman kita yang hadir pada hari ini mencurahkan kehidupan rohani mereka, pengalaman mereka kepada Tuhan, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita masih bisa sharing tentang Tuhan dengan berbagai cara, kesaksian teman-teman. Kita sharing live juga, atau menulis ke dalam seperti teman-teman tadi ya, ataupun bisa buat video vlog gitu ya, kan. Dan karena TTL tuh ada, bro. TTL tuh ada. Kadang minggu 1, minggu 2 tim kreativitas tuh buat video vlog ternyata. TTL tuh ada. Nah, dibuat video vlog seperti itu. Itu luar biasa banget. Berarti pengalaman dengan Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Season kali ini season yang sangat luar biasa. Kita tunggu season yang berikutnya, dan stay tune di bersama-sama yuk. Talk Talk Live.